kalau rukuk dan sujud itu hendaklah kita tuh memperbarui, nganyari, mengulang keagungan Allah. Maka disebut Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la. Okay? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi ketika rukuk, Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Maha suci Allah, mengagungkan kepada Gusti Allah. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Dibaleni terus. Pengagungan itu diulang terus supaya hati kita tuh tidak lepas dari mengagungkan Gusti. Tapi dibaleni lagi. Itu manfaatnya sholat. Subhanar sami Allahu liman Allahu akbar subhana rabbiyal azim. Makanya orang tidak boleh merendahkan dirinya, hormat ke orang lain sampai nunduk, karena itu menyerupai ibadah, menyerupai ibadah kepada Gusti Allah. Kita kepada Allah sujud, kita kepada Allah rukuk. Maka jangan kalau ketemu guru sampai ngene, nggak boleh. Itu di Sulam Taufik ada, bukan di Sulam Safina loh ya. Sulam Taufik biasanya di kitab itu hamisnya Safina, jadi Sulam dan Safina, sehingga tidak boleh orang salaman sampai nunduk. Makanya jadi kalau lihat ada fotonya, videonya Bi Umar salaman sama santrinya tangan di atas. Soalnya kalau di Indonesia biasanya kita kalau salaman sama guru itu sampai nunduk ini, belum salaman sudah nunduk di sini. Makanya dulu saya pertama kali lihat Habib Umar salaman kok ini ya? Ya pasti ada tujuannya, tapi saya tidak tahu. Apa salaman Habib Umar tangannya didukurin? Gini kalau salah. Kan wong delok lah, sombong temen. Ternyata tidak, supaya santrinya tidak nunduk. Lah kan kalau salaman kan gini akhirnya. Kan kita salamannya gini, tangannya didukur. Nah kalau durung nunduk ini, terus kate ngene, ya boh. Nah itu kan potong bebek angsa di kuali itu, mengadakan penyosoran. Jangan, tidak membuat nilai ketawaduan itu tinggi dengan rukuk di depan guru. Enggak. Jadi kalau lihat begitu, sehingga tidak sampai rukuk. Jangan sampai rukuk hanya untuk Allah. Rukuk itu hanya kepada Allah. Antum kalau lihat orang di Tarim itu, kalau bagi kopi itu, ini yang dapat kopi habaibnya dulu. Oh ini wali-wali coy, bukan wali maulid, wali temenan. Wah jejer kalau ada acara besar itu, masya Allah delok ini itu, waduh ini. Mereka kadang-kadang cukup melihat jenengan sepisan gini iso rubah hidup loh. Ada teman saya namanya Toha Deban, cerita sama saya, aku gak kerasan di Tarim, panas. Aku mek kerasane waktu ketemu Habib Abdullah bin Syahab, ketemu teko atau digedipi motor sijinya, dek. Isiku dadi kerasanku sampai 5 tahun. Dikene rak das. Nah, coba ngene. Anu mungkin sakit mata nah. Pikir loro weto. Sebagai wali ya seperti itu, sehingga mereka itu kalau ada melihat mereka aja udah ini dengar. Itu yang ngasih kopi, kalau datang pas ngasih kopi gitu, itu tidak sama seperti orang lain, dikasih tisu gitu ya. Jadi yang ngasih kopi ini, setelah ngasih kopi ini, kalau waktu balik kan muepet ini dikasih kopi yo, gurunya ya di jentitingnya ini Pak. Pikirin aja loh, waduh kudu temen sih, enggak kudu, ya memang gitu, ya biasa. Akhirnya apa? Ya begitu. Jadi bukan berarti kalau nunduk itu berarti sudah tawadu atau hormat, tidak, malah enggak boleh, karena itu untuk Allah. Rukuk buat Allah, sujud buat Gusti Allah. Makanya dikatakan Subhana Rabbiyal Azimi, mengagungkan keagungan Allah. Yang kedua, mengagungkan tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika mendengar itu
ngadeg dari rukuk kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar hambanya yang memujinya. Allah mendengar hambanya yang bersyukur padanya. Maksudnya mendengar di sini akan mengabulkan hajatnya. Kemudian dipuji lagi, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Wis dunia langit kabeh ini penuh dengan hamd atau puji kepada Allah. Rabbana lakal hamd, ya Allah kepadamu lah pujian. Mil'us samawat, memenuhi apa? Langit-langit, samawat, langit-langit. Wa mil'ul ard, dan penuh seluruh bumi. Pujian untukmu. Kemudian sujud. Tsumma tahwila, sujud kemudian sujud. Jadi kalau misalnya sudah mau kunut, nah itu biasanya. Makanya kalau sholat subuh di tempat yang jenengan tidak tahu misalnya, itu perhatikan benar-benar. Misalnya jenengan sholat di satu kota yang mungkin di situ banyak orang-orang yang sholat tidak baca kunut, kan boleh tidak baca kunut itu. Nah, hati-hati, bisa jadi Allahu Akbar gini sekarang, loh tak pikir kunut. Atau sholat di tempat yang biasanya tidak baca kunut, kok tiba-tiba imamnya baca kunut, Allahu atimudun, Allahu Akbar, itu kan harus balik kita. Atau di dalam keadaan yang banyak genting, seperti di masa-masa awal-awal datang kabar corona itu kan banyak masjid-masjid yang asarnya itu baca kunut, kan boleh. Lah itu baca kunut, imam kalau waktu baca kunut itu Allahumma dina, itu rotok dicepatkan dikit. Ojo Allahumma dina, itu wis kroto. Suaranya ubin itu, suaranya wong sujud. Ayo apa mereka sekarang? Sudah sujud, masuk balik kan wassalam sholatnya. Nah, imam itu ya memang ngemong. Jadi kalau imam itu kalau ngimami baca kunut langsung Allahumma dina, sing cepet. Aja Allahumma, Allah sing buri gak krungu. Sujud kabeh. Allahumma dina, Allahumma dina fiman, sing rada cepet. Allahumma dina fiman, aja barunya Allahumma dina fiman. Nah, cepet, paham ya? Kalau jangan jadi imam, makmum Anda banyak, Allahumma dina. Nah, supaya belakangnya tahu, oh ini baca kunut rek. Jangan Allahumma iki dak sembah sujud. Itu terjadi itu. Akhirnya kayak Michael Jackson ya, balik tengahnya. Karena ada Michael Jackson dulu yang ini set balik mana? Itu Michael Jackson. Kalau sekarang tidak ada, Michael Jackson sudah meninggal sudah. Tahlilnya 7 hari di pondok metal untuk Michael Jackson.